Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai hitung cepat. Selamat datang ke tips and trik matematika hitung cepat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Wijayanti dengan NIM 20202009. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika UKSW Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu hitung cepat. Nah, jadi di video kali ini kita akan bersama-sama menyelesaikan berbagai jenis soal matematika menggunakan tips and trik tentunya supaya lebih cepat dan mudah untuk dikerjakan. Topik yang akan kita bahas di hitung cepat kali ini yaitu yang pertama ada pembagian oleh 5, yang kedua ada perkalian 11, yang ketiga ada menentukan lebih besar kurang dari sama dengan dari soal pecahan, dan yang terakhir ada kuadrat bilangan dengan kelipatan 5. Nah, untuk contoh-contoh soalnya bisa dilihat di gambar bagian bawah ini ya teman-teman. Masuk ke topik yang pertama yaitu pembagian oleh 5. Soal ini termasuk ke level kognitif C3, yaitu menghitung nilai yang tepat dari suatu bilangan yang dibagi oleh 5. Baik, tanpa berlama-lama kita akan menuju ke soal dan tips untuk mengerjakannya. Yang pertama yaitu terdapat sebuah soal 312 dibagi 5. Nah, caranya adalah 312 ini kita kalikan 2. Hasilnya yaitu 2 dikali 2, 4, 1 dikali 2, 2, 3 dikali 2, 6. Nah, setelah itu adalah kita beri tanda koma di depan angka terakhir. Sehingga hasilnya menjadi 62,4. Nah, jadi 312 dibagi 5 adalah 62,4. Contoh soal yang kedua yaitu 725 dibagi 5. Caranya masih sama yaitu 725 kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2, 10, nyimpan 1. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. 7 dikali 2, 14. Selanjutnya kita beri tanda koma di depan angka terakhir. Hasilnya menjadi 145. Nah, jadi 725 dibagi 5 sama dengan 145. Topik pembahasan yang kedua yaitu perkalian 11 dengan 2 digit. Ini termasuk ke level kognitif C3 yaitu menghitung nilai yang tepat dari perkalian 2 digit angka dengan 11. Tips perkalian 11 dengan 2 digit. Nah, di sini syaratnya itu 2 digit yang apabila dijumlahkan itu kurang dari 10. Nah, untuk contoh soalnya di sini yang pertama ada 25 dikali 11. Nah, 25 ini masih memenuhi syarat ya teman-teman, karena apabila 2 dan 5 dijumlahkan itu masih kurang dari 10. Nah, untuk tips mengerjakannya itu 2 kita tuliskan ke depan, 5 kita tuliskan agak ke belakang, lalu 2 dan 5 kita jumlahkan, hasilnya 7, kita taruh di tengah-tengah antara 2 dan 5 tadi. Nah, jadi hasil dari 25 dikali 11 adalah 275. Nah, untuk soal yang kedua, di sini ada 63 dikali 11. Caranya masih sama. 6 kita tuliskan di depan, 3 kita tuliskan di belakang, lalu 6 dan 3 kita jumlahkan, hasilnya 9, kita tuliskan di tengah-tengah. Nah, jadi 63 dikali 11 hasilnya adalah 693. Masih dengan tips yang sama, yaitu tips perkalian 11 dengan 2 digit. Namun, di sini syaratnya ada yang berubah. Nah, jadi 2 digit itu apabila dijumlahkan, boleh lebih besar dari sama dengan 10. Nah, di sini contoh soal yang pertama ada 64 dikali 11. Nah, di sini 64 masih memenuhi syarat ya teman-teman, karena dijumlahkan hasilnya 10. Nah, untuk caranya itu masih sama, 6 kita pindahkan ke depan, lalu 4 kita pindahkan ke belakang. Nah, di sini 6 dan 4 kita jumlahkan 10. Nah, karena 64 dikali 11 itu hasilnya bukan 6104, maka di sini 6 dan 1 bisa kita jumlahkan. Nah, sehingga menjadi 704. Sehingga 64 dikali 11 hasilnya adalah 704.
Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 99 dikali 11. Di sini 9 kita pindah ke depan, 9 lagi kita pindah ke belakang. Nah, di sini 9 ditambah 9 hasilnya adalah 18. Nah, di sini 9 kita bisa tambahkan dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 1089. Sehingga 99 dikali 11 hasilnya adalah 1089. Masuk ke topik yang ketiga, yaitu menentukan lebih besar kurang dari sama dengan dari soal pecahan. Nah, topik ini termasuk ke level kognitif C4, yaitu menganalisis berupa membandingkan dua buah nilai pecahan sehingga dapat diketahui mana yang lebih besar, kurang dari, ataupun sama dengan. Nah, berikut ini contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan lebih besar, kurang dari, atau sama dengan dari dua buah pecahan. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada 5/4 dan 7/3. Nah, untuk langkah pengerjaannya itu, yang pertama, kita 3 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 15, kita bisa tuliskan di atas. Lalu ada 4 dikali 7, hasilnya 28. Nah, karena 15 dengan 28 itu lebih kecil 15, maka tandanya adalah kurang dari. Sehingga dapat kita artikan 5/4 itu kurang dari 7/3. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 8/2 3/6. Nah, di sini langkah pertama 6 dikali 8 itu 48, lalu ada 2 dikali 3 itu 6. Nah, antara 48 dengan 6 itu lebih besar yang 48, maka tandanya lebih besar dari. Nah, di sini artinya 8/2 lebih besar dari 3/6. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, yaitu 2/6 4/12. Di sini 12 dikali 2 itu 24, dan 6 dikali 4 itu juga 24, maka artinya 24 sama dengan 24, sehingga 2/6 sama dengan 4/12. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir, di sini ada 9/7 5/3. 3 dikali 9 itu 27, lalu 7 dikali 5 itu 35. Nah, karena 27 itu lebih kecil dari 35, maka tandanya menjadi lebih kecil dari. Nah, di sini artinya 9/7 lebih kecil dari 5/3. Masuk ke topik yang terakhir, yaitu kuadrat bilangan kelipatan 5. Di sini termasuk ke level kognitif C3, yaitu menerapkan. Selanjutnya adalah kuadrat bilangan kelipatan 5. Nah, di sini syaratnya itu bilangan yang dikuadratkan harus kelipatan 5 ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada 115 kuadrat. Langkah pertama, 5 kita kuadratkan terlebih dahulu, lalu kita taruh agak ke belakang, hasilnya adalah 25. Lalu 11 kita jumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 12. Nah, lalu 12 ini kita kali dengan 11. Nah, seperti cara yang tadi, 12 dikali 11 itu hasilnya adalah menggunakan cara cepat, yaitu 132. Lalu kita taruh di atas 132. Nah, sehingga hasil dari 115 kuadrat ada 13.225. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu 75 kuadrat. 5 kita kuadratkan, yaitu 25, lalu 7 kita tambah 1, yaitu 8, lalu 8 kita kalikan dengan 7. Hasilnya yaitu 56. Nah, jadi 75 kuadrat itu adalah 5.625. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu masih sama, 5 kita kuadratkan terlebih dahulu, hasilnya 25, lalu 22 kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 23, lalu 23 kita kali dengan 22. Nah, di sini hasilnya yaitu 506. Nah, kita taruh di atas. Sehingga hasil dari 225 kuadrat itu adalah 50.625. Nah, di sini yang terakhir ada 65 kuadrat. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya, teman-teman? Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan ingat ya teman-teman, dari tips and trik yang saya sampaikan tadi itu memiliki syarat masing-masing sehingga tidak dapat digunakan dalam sembarangan soal. Terima kasih teman-teman semua.